Assalamualaikum. Para pejuang yang soleh dan soleha ada ya, banyak. Handetolan muslim yang rajin puasa sunnah, Senin Kemis atau puasa sunnah lainnya. Tapi banyak juga yang nggak terlalu dapat manfaat kesehatan holistik dari puasanya itu. Nggak dapat benefit autofagi segala. Sayang kan ya? Karena praktek-prakteknya itu dilingkupi oleh sejumlah mitos. Insya Allah setelah mitos-mitos itu kebongkar, pahala dapat bahkan lebih besar dan manfaat kesehatan pun bisa lebih optimal. Disclaimer di sini, ini untuk handetolan yang masih awam ya. Disclaimer berikutnya lagi, walau yang diadres ini khususnya yang muslim, sebenarnya yang bukan muslim pun bisa aja ikut meraktekin. Oke, yuk sekarang kita bahas beberapa mitos tipikal. Mitos pertama bahwa aturan puasa sudah baku. Kalau secara hakikatnya ini benar, aturan puasa itu baku dari 15 abad yang lalu. Tapi lah ini, jangan dikira yang baku itu seperti yang diyakini oleh orang-orang di jalanan, yaitu diawali dengan makan sarapan di jam sahur sekenyangnya, terus kosong sampai maghrib, habis itu makan lagi sekenyangnya, bukan kayak gitu. Bisa dicontoh yang lebih baku dari yang tipikal itu, yaitu yang sering dipraktekin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seringkali buka puasanya hanya kurma 1-2 butir atau seteguk air. Demikian pula sahurnya seringkali hanya seteguk air atau bahkan tanpa sahur pun sering kalau puasa sunnah. Berulang kali kita sudah bahas, untuk dapat manfaat holistik dalam berpuasa kita perlu memicu munculnya autofagi. Dan untuk memicu autofagi itu cara yang standar dengan memanjangkan puasanya menjadi extended fasting yang 21 jam atau lebih. Salah satu kiat yang lazim, puasa tanpa sahur atau sahurnya cuma minum air. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini bukan ngarang aturan baru loh ya. Mitos kedua, puasa yang terbaik itu seperti yang dipraktekkan oleh nenek moyang kita. Nah, ini sama dengan yang tadi, sudah terjawab di atas. Kalau secara spiritual, yang terbaik itu ya yang paling sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Demikian juga kalau secara ilmiahnya, yang terbaik itu sebagaimana yang telah terbukti oleh penelitian-penelitian para ahli. Dan realitanya di sini ternyata yang dianggap terbaik oleh para ahli persis sama dengan yang lazim dipraktekkan oleh Rasulullah. Kalau nenek moyang kita prakteknya tidak seperti itu, ya bisa aja mereka dulu itu belum optimal karena ilmunya belum nyampe. Mitos ketiga, nehi, saya nggak butuh extended fasting, saya nggak butuh autofagi. Ini benar-benar nggak butuh atau merasa nggak butuh. Astagfirullah, kita nggak boleh jumawa kan ya. Kalaupun kalian merasa nggak butuh, realitanya segenap sel-sel di tubuh kita itu butuh dibantu dengan fasting dan autofagi untuk senantiasa prima. Kalau didiemin aja, ya jadi cepat tua, cepat usur, ambiar kabeh. Mitos keempat, wah kalau extended fasting, puasa tanpa sahur, nggak kuat berat. Nah ini juga mitos, sekedar sugesti saja. Apalagi belum pernah nyoba udah buru-buru bilang nggak kuat, please deh. Dan ini nggak cuma secara spiritual, secara fisik juga. Coba ya, kalian yang soleh-soleh ya, kalau puasa Ramadan terus kebablasan, nggak bangun sahur, gimana tuh rasanya? Nggak beda jauh. Itu fakta. Pasti banyak dong yang pernah ngalamin. Puasa Senin Kemis juga gitu. Buat yang sudah biasa Senin Kemis, dengan sahur atau tanpa sahur, itu beti. Kalau ada yang beneran ngerasain berat parah, kemungkinannya ada kondisi khusus. Entah gangguan kesehatan, atau dibarengi minum obat tertentu, atau kemungkinan lain tubuhnya belum adaptasi. Nah, kalau belum adaptasi sih ya nggak usah ngomong. Dengan sahur atau tanpa sahur, bisa tetap berat. Setelah meraktekin 3-4 kali, manfaat holistiknya yang tanpa sahur akan kerasa bingit, jos, mantep loh itu sebenarnya. Yang sudah meraktekin di luar sana, bejibun. Mitos kelima, extended fasting itu bahaya. Ada sih ahli yang bilang itu rada bahaya. Tapi banyak juga ahli lain yang mendebat pendapat ini. Konsensus umumnya, yang kemungkinan bahaya benar itu, dan belum diketahui pengaruhnya dalam jangka panjang, kalau sifatnya intens, keseringan, berkepanjangan, atau panjangnya itu kelewat ekstrim. Kalau yang sekedar puasa Senin Kemis, orang udah pada meraktekin 15 abad lebih loh. Oke lah, puasa itu memang stres, bisa bahaya untuk orang tertentu yang tidak siap. Kalau sesuai takaran, stresnya itu disebut eustress atau stres positif. Dan itu bukan hal yang buruk, kayak chronic stress, bahkan itu kebutuhan buat manusia untuk senantiasa hidup normal dan sehat. Mitos keenam, ada yang nggak mau mikir kesehatan karena ingin murni puasanya mengejar pahala dari Allah toh. Oke lah, setuju, pahala kebaikan dari Allah itu abadi dan bernilai tinggi, tapi ibarat mendadak kalian diguyur hujan duit dari langit gitu ya. Mestinya kalian prioritas mengutin yang $100 kan ya, dan bukannya milihin duit receh yang 1000-an kayak tukang parkir. Nah, ngejar pahala mestinya juga sama. Kalau kalian niat yang ngejar pahala puasa sunnah toh, kok nanggung ya? Nah, amalan sunnah itu gede juga sih pahalanya, tapi ibarat kucing garong yang paling dogol gitulah.
Kalau dibilang kecil, enggak juga, dia itu gede. Tapi dibandingin sama biangnya ikan paus raksasa, itu gak ada apa-apanya. Kalau kita sering mikirin kesehatan, itu tidak melulu duniawi, tergantung niatnya sih. Segala amalan itu tergantung niatnya kan ya. Kalau kayak si Injum gitu, yang ingin tampil sehatnya supaya bisa awet centil, terus bisa morotin cowok-cowok di sekeliling, ya itu emang duniawi. Tapi kalau niat sehatnya itu demi menjaga titipan Allah berupa amanah kehidupan yang telah beliau anugerahkan kepada kita, itu bukan sesuatu yang sunnah, wajib ain bahkan itu kelasnya. Bahkan sejak Nabi Musa menerima komandemen di Bukit Tursina, itu sudah diperintahkan, atau bahkan lebih awal lagi dari itu, bahwa hamba yang sejati itu tidak boleh berlaku khianat atau cuek-cuekan kalau mendapat amanah. Apalagi ini amanah kehidupan, titipannya itu dari Allah langsung. Nah, kalau niatnya sehat supaya kita lebih optimal dalam berhijrah dan berjihad di jalan kebaikan, Masya Allah, jangan-jangan itu pahalanya bisa merupakan pahala agung. Jauh banget bumi dan langit dibandingkan sekedar pahala puasa sunnah. Walau alam. Begitu menurut Bang Haji. Gak tahu ini Haji siapa. Silahkan direnungkan sendiri. Mitos ke-7, Senin Kemis pakai sahur atau tanpa sahur itu manfaat kesehatannya paling sama aja. Waduh, durasinya jauh loh. Kalau puasa dengan makan sahur, itu kosong perutnya bakal cuma sekitaran 12-14 jam saja. Sementara kalau tanpa sahur, itu dengan mudah kosongnya bisa di atas 21 jam. Nah, tipikalnya autofagi untuk yang sudah teradaptasi itu kencangnya selepas jam ke-16 gitu. Jadi ujungnya yang tanpa sahur dapat banyak autofaginya, sedangkan yang warak sahur belum sempat autofagi dah keburu buka. Dr. Jason Fung punya banyak sharing luar biasa, betapa orang yang sudah diabetes berat puluhan tahun aja dengan extended fasting bisa normal lagi. Dan di luar sana yang sharing soal dahsyatnya extended fasting bukan cuma Dr. Jason Fung. Pembuktian-pembuktian sahih oleh Dr. Osumi dari Jepang bahkan membawa dia menang hadiah Nobel tahun 2016. Mitos ke-8, kalau mau manfaatnya optimal, extended fasting harus terus-terusan seumur hidup. Itu sesuka hati aja. Kalau mau sifatnya okasional, sesekali, bisa, atau saat kondisi tertentu. Contoh kata nih, saya kemarin itu ada nyeri tulang yang dirasain di pundak. Ya udah, durasinya bisa sekitaran cuma 4 minggu. Extended fasting setiap hari Senin. Itu aja udah bisa. Nanti extended fasting lagi, dibarengin aja sama puasa Syawal. Setahun cuma 6 hari. Mitos yang berikutnya lagi, si Ustadz ini dan dia rajin puasa Senin Kemis tanpa sahur, ujungnya meninggal juga lah. Kalau yang ini beda lagi tuh mitosnya, sadis bener. Umur tiap orang ada di tangan Allah. Kewajiban kita bukan manjang-manjangin umur, manjang-manjangin kumis juga enggak. Kewajiban kita itu ikhtiar. Udah ikhtiar, kalau terus keuruk sama tanah longsor ya udah, semuanya terpulang sama Allah lah ya. Lebihnya dari itu, dalam kesehatan holistik, ini jurusnya bukan puasa toh. Rajin puasa tanpa sahur, tapi kalau nggak jaga tidur, nggak jaga istirahat, tubuh kurang aktif, asupan positif juga minim, malah banyak asupan negatif, pola hidup ancur-ancuran, tidak sesuai kodrat manusia, terus nggak ngerti sama sekali konsep kesehatan holistik, ya biarpun dia hafiz Quran sekalipun, ambiarlah kehidupannya. Intinya di sini, kalau mau sehat secara holistik, ya kita mesti paham ilmunya, atau kalau kita nggak beneran tahu, kita cari-cari advice dari para ahli yang tahu ilmunya. Gitu deh. Dan kalau dibilang ilmunya itu rumit banget, itu juga mitos lagi. Karena kenyataannya ilmu untuk sehat secara holistik ya itu aja. Kebanyakannya itu gampang dinalar oleh masyarakat luas. Mitos yang ke-10, udah telat nih. Kalau mulainya sekarang, mestinya dari dulu-dulu. Waduh, kalau yang ini sebagiannya memang mitos, tapi untuk orang tertentu itu bisa beneran fakta. Udah sakratul maut gitu, napas sudah di kerongkongan, baru mikir extended fasting, ya kalau itu emang telat sih, nggak ketolong lagi, naudzubillah. Tapi mestinya ya udahlah, terlambat nggak apa daripada tidak sama sekali, gitu kan ya peribahasanya. Ini persis juga dengan yang dipesankan oleh Alkitab. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan seterusnya, mungkin ada lagi mitos-mitos lain yang bikin kalian yang sudah rajin Senin Kemis tidak terlalu dapat manfaat kesehatan holistik. Terima kasih.